Apa sih The Lulu Games itu? Emang bisa menghayal aja, bisa mendatangkan apa yang kita inginkan, apa yang pengen kita dapat, misalnya pengen uangnya tambah, penghasilannya tambah gitu kan. Misalnya hutang yang ada tiba-tiba lunas gitu. Iya, yang tiba-tiba dapat Mbak. uang 100 juta. Ya, Selamat datang di Delulu Games. halo teman-teman semua, selamat datang di Dulu Games Channel. Halo, selamat datang di The Lulu Games Ini Channel. kita episode pertama ya. Ya, episode pertama. Oh ya, perkenalkan diri dulu ya Mbak Upi. Oke, Eh, silakan, Mbak. ya, saya sendiri, nama saya Sinta Dewi. Saya adalah seorang mentor untuk remote job secara internasional, juga beberapa perusahaan yang saya kelola. Untuk Mbak Upi, silahkan perkenalkan diri. Halo teman-teman YouTuber semua. Selamat datang di Dulu Games. Perkenalkan, saya Upi Krasi. Saat ini saya berperan menjalankan misi sebagai mentor dari Dulu Games. Jadi ada kelas mentoring LOA, transformasi dan manifestasi. Saya juga seorang certified hypnotherapist dan certified instructor. Dan juga insya Allah hari ini, saat ini dan kedepannya pengen membangun konsisten untuk bagaimana kita belajar bersama untuk bertumbuh, bertransformasi, dan bermain manifestasi ini. Wah, seru ya. Mbak, kenapa tadi Mbak bilang bermain manifestasi? Nah, itu menarik tuh. Jadi karena memang sebenarnya dunia ini seperti permainan ya Mbak Sinta. Betul-betul, Jadi Mbak. sebuah permainan yang sangat menarik, di mana kita mempunyai aturan-aturan, punya terikat ruang dan waktu ya sebagai makhluk di jasad ini. Dan juga di sini kita juga permainan kesadaran ya. Nah, itu yang sangat menarik di manifestasi ini. Oke, seandainya saya boleh bertanya nih, Mbak Upi, anggap saja teman di rumah ingin tahu apa sih The Lulu Games itu? Iya. Dulu Games, mungkin teman-teman ada yang baru dengar kata delulu atau mungkin sudah pernah mendengar kata delulu gitu ya dari bahasan-bahasan dari luar negeri, dari candaan-candaan orang luar gitu ya, dimana delulu itu dari kata delusion gitu ya, delulu. Jadi delusion menjadi delulu. Gimana kita menghayal tapi nggak sekedar menghayal, dan itu menjadi solution. Jadi orang luar itu suka buat frase the lulu is so lulu ya. Dari delusion, dari menghayal itu menjadikan sebuah solusi ya itu. Jadi itu sebuah frase yang sangat menarik, membangkitkan rasa ingin tahu dan bermain kita sebagai jiwa-jiwa yang ya memang kita di dunia ini penuh selain pengabdian, ibadah itu juga permainan gitu. Jadi bagaimana kita bisa memanfaatkan hidup kita ini dengan senyaman dan se-enjoy mungkin gitu. Sambil menjalankan ibadah misi hidup kita. Seperti itu. Mantap. Jadi sebenarnya hidup ini dibawa asik aja ya, Mbak Iya, Upi. Eh, kita menjalaninya dengan sedikit bermain-main, iya, tapi juga dalam permainan itu punya tujuan sehingga ya tujuan kita itu bisa bermanfaat dan bisa cepat tercapai jika memenuhi berbagai isyarat atau syarat dari The Lulu Games ini ya Mbak ya. Kalau misalnya boleh saya tambahkan sedikit, sebenarnya dalam hal permainannya, The Lulu Games ini yang sedang kita berdua rancang, permainan ini adalah sebenarnya serangkaian eksperimen yang kami pandu untuk melatih otak, emosi, serta sistem syaraf agar mulai hidup dari identitas masa depan yang kita inginkan. Yang dimaksud di sini adalah kita sudah menjalani hari-hari untuk menjadi future me.
atau future you, future-nya teman-teman, yang diinginkan oleh teman-teman di masa yang akan datang itu seperti apa, dan kita menjalaninya atau sudah menjalaninya sekarang seolah-olah itu sudah terjadi, gitu ya Mbak ya. Iya, betul. Kemudian intinya bagaimana saya akan berpikir, saya merasa, saya bergerak, saya berbicara, dan mengambil keputusan jika impian itu sudah terwujud. Nah, ini kurang lebih dasar dari apa sih The Lulu Games itu, gitu. Kemudian mengapa The Lulu Games justru bisa membantu mewujudkan mimpi? Menurut Mbak Upi gimana nih Mbak Upi? Ya, jadi tadi The Lulu Games itu sebenarnya sebuah program kita ya Mbak Sinta, yang pengen Ya, kita betul. bagikan ke teman-teman semua bagaimana kita bisa bertransformasi dan bermanifestasi dengan kesadaran yang menyenangkan. Karena memang ini tuh kehidupan itu permainan kesadaran dan identitas. Ya. Jadi di sini kita sambil belajar bersama, makanya kita buat channel ini untuk biar teman-teman jadi semakin lebih mengenal tentang manifestasi, tentang neuroscience, bagaimana otak kita, tubuh kita itu sangat-sangat berpengaruh ketika kita untuk mau manifestasi seperti itu, dan bagaimana cara kerjanya, cara latihannya gitu ya Mbak Sinta, supaya Iya, betul. bisa kita lakukan setiap harinya itu nggak kerasa itu sebagai sebuah latihan, tapi sebenarnya kita sedang bermain gitu, jadi nggak terbebani tapi enjoy dan nggak kerasa seperti itu. Nah, kenapa tadi apa Mbak Sinta? Dulu Mengapa The Lulu justru bisa membantu mewujudkan mimpi? Padahal kan kita lagi delusional nih, Iya, ya gitu. oh ya, Iya, jadi memang gimana kayak Mbak? kok emang bisa menghayal aja, bisa mendatangkan apa yang kita inginkan, apa yang pengen kita dapat, misalnya pengen uangnya tambah, penghasilannya tambah gitu kan, misalnya hutang-hutang yang ada jadi tiba-tiba lunas gitu kan. Nah, apakah cuma seperti itu? Nah, di sini tuh delusionnya itu bukan hanya menghayal, tapi bagaimana nanti kita belajar untuk mengintegrasikan ya cara berpikir kita, terus cara merasa kita, bertindak setiap hari sebagai identitas ya. Jadi bukan apa yang kita pikirkan langsung kita dapat, tapi bagaimana kita belajar mengubah identitas nih. Jadi you are not attract what you think, tapi you are attract what you are. Ya. Jadi you attract what you are. Jadi apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah terjadi, menjadi being, sudah menjadi. Jadi kita bukan hanya melakukan tanpa menjadi identitas itu, tapi kita menjadi identitas itu sehingga ketika kita melakukan afirmasi, visualisasi, tindakan-tindakan inspired action itu selaras. Bukan dari rasa identitas yang kekurangan misalnya. Identitas yang pernah terjebak utang gitu kan, atau yang misalnya merasa minder, tapi menjadi kita berjalan sebagai identitas yang sudah. Nah, misalnya sudah lunas hutang seperti apa, yang sudah punya rumah seperti apa identitasnya. Nah, itu kita latih walaupun 3 dimensinya kenyataannya belum. Nah, itu. Nah, ini masih baru, pemahaman yang baru di Indonesia kayak gitu. Jadi, kita nanti sama-sama belajar dan latihan bersama di sini. Siap, Mbak Upi. Terus kalau saya masih ada pertanyaan lagi, bisa kan? Oh, boleh dong. Boleh ditambah juga loh Mbak Sinta. Ini Mbak Sinta ini praktisi manifestasi juga ini ya. Jadi saya membantu membuat konsepnya seperti apa, tapi Mbak Sinta ini sebenarnya sangat ahli dalam manifestasi ya. Misalnya dari yang tiba-tiba dapat uang 100 juta ya, yang tadinya awalnya khayalan seperti itu. Gimana coba Mbak Sinta? Mungkin boleh diceritakan dulu. Cerita dulu ya. Iya, boleh. Ya, jadi pada dasarnya saat itu
Saya itu emang senang sekali dulu, senang sekali delusional, menghayal-hayal gitu. Yang saya alami waktu itu saya ingin merenovasi rumah. Jadi sebelum itu terjadi, saya cek dulu kan apa namanya desainnya, apa yang saya mau gitu dari berbagai apa namanya akun-akun di IG atau di Pinterest gitu. Jadi saya mau cari-cari rekomendasi gitu. Nah, sampai saking saya senengnya, sampai saya bikin akun sendiri di IG untuk apa rekomendasi, entah itu dapur, kamar, atau pojok-pojok di dalam rumah gitu. Nah, kemudian saya juga hitung RAB-nya kurang lebih butuhnya berapa, sampailah ketemu angka kurang lebihnya tuh 100 juta memang gitu. Kemudian saya memulai merenovasi sedikit saja di bagian rumah, di ruang tamu itu lebih untuk kayak ngecat aja sih, ngecat sama ruang tamu sama tampak depan gitu ya, depan rumah. Nah, ya itu hanya karena saya menghayal-hayal ingin merenovasi rumah, ya tiba-tiba adik saya nelpon, Kak, ini ada uang 100 juta, saya akan transfer tapi bertahap ya, untuk renovasi rumah. Terus saya kayak, beneran? Ini serius gitu? Iya, betul. Tujuannya adalah untuk nanti kakak bisa buka kos-kosan di rumah sehingga uang bulanannya bisa untuk kakak gitu. Itu gratis, bener-bener gratis saya dikasih. Terus saya kayak, ini beneran gak sih gitu. Dan ketika uangnya udah sampai, ini 50 juta dulu kan bertahap. Itu kayak saya yang, ini bener ya gitu. Dan dimulailah renovasinya dan betul habisnya memang 100 juta. Jadi hati-hati gitu loh. Ketika kita menginginkan satu angka, itu yang terjadi. Tahu begitu kan? Saya mintanya 200 ya, Mbak. Iya ya, kenapa Nggak minta boleh 200 juga ya. ya? Ya, kurang lebih seperti Iya. itu. Ya, keren banget itu. Jadi dari ini sepertinya awalnya delulu kan, delusion, Ya, betul. menghayal, tapi ada inspired action atau aksi-aksi yang selaras yang terinspirasi dari keinginan itu kan. Jadi Mbak Betul, Sinta betul. pengennya kayak apa, kemudian mencari visualnya, terus Iya, membayangkan, terus menuliskannya, betul, menuliskan ya, saling saya dan merencanakan anggarannya itu kan ya. betul, Itu betul. kemudian merasakan antusiasnya kalau misalnya rumahnya jadi direnovasi. Nah, seperti itu. Tiba-tiba Allah mendekatkan hal yang Mbak Sinta sudah menjadi, walaupun belum di luarnya 3 dimensinya, kenyataannya belum, tapi di dalamnya Mbak Sinta sudah menjadi seorang yang rumahnya sudah direnovasi, seorang yang sudah punya kontrakan gitu kan, seperti apa Betul, betul. berlakunya. Nah, ini adalah The Lulu Games, bagaimana kita mentransformasi untuk manifestasi. Nah, itu semoga teman-teman yang menyimak ini juga mungkin ada gambaran gitu ya. Gitu. Betul. Terus Mbak, Ya. buat teman-teman nih yang ingin tahu apakah ada dasar ilmiah dari The Lulu Games ini? Jadi di permainan kita di The Lulu Games tuh memang ada dasar ilmiahnya. Di antaranya itu adalah RAS, Reticular Activating System, Self-Fulfilling Prophecy, Neuroplasticity, dan Embodied Cognition. Apakah boleh Mbak Upi sedikit menjelaskan tentang dasar ilmiah The Lulu Games, terutama yang pertama, Reticular Activating System? Ya. Jadi walaupun ini delulu atau permainan, tapi ternyata di balik itu dari orang-orang pakar-pakar manifestasi di luar sana itu punya base-nya, punya dasarnya, punya fondasinya bahwa ini tuh
bisa dipelajari melalui neuroscience. Jadi dasarnya ada neuroscience, bagaimana sistem saraf kita, otak kita berpengaruh terhadap apa kebiasaan kita, karakter kita, sehingga itu yang menjadi takdir atau kenyataan. Nah, bagaimana kita misalnya merewire atau memprogram otak kita, mengulang-ulang kembali apa yang kita inginkan, apa yang kita rasakan seolah sudah terjadi nih. Sehingga kita punya fokus nih, namanya RAS, Reticular Activating System. Jadi semacam filter. Jadi Mbak Cinta, ternyata dalam 1 detik otak manusia itu menerima kalau nggak salah 11 juta bit informasi atau miliar ya, kalau nggak salah ya. Pokoknya sangat banyak itu informasi. Tapi otak kita itu sangat efisien kerjanya, sehingga menyaring, memfilter dari miliaran informasi itu hanya berapa yang bisa kita rekam atau kita sadari, sekitar 40 sampai 50. Itu berdasarkan sains ya. Jadi saking banyak informasi dalam sangat sekejap, yang tervital cuma 40 sampai 50. Sisanya kemana? Disaring, masuk ke bawah sadar, atau mungkin diabaikan seperti itu. Nah, 40-50 ini disaringnya itu juga karena default sistem otak kita. Misalnya nih, ada orang-orang yang kenapa kok hidupnya beruntung terus? Itu karena melatih. Dia melatih dengan peluang-peluang, ide, ya kan? Dengan kesempatan-kesempatan, sehingga otaknya terbiasa menyaring yang ide-ide untuk menghasilkan rezeki lebih banyak, penghasilan lebih banyak, itu yang akan dia tangkap. Sisanya diabaikan atau di skip. Ya kan? Kayak misalnya kita nonton di Instagram, medsos, saking banyaknya reel, saking banyaknya konten, Mbak Sinta milih semua nggak? Enggak, memang. Ya kan? Paling cuma beberapa kan? Beberapa aja. Nah, beberapa itu yang menjadi interest ya. Menjadi interest, terus juga tiba-tiba tersaring, tiba-tiba membutuhkan jawaban apa, atau sedang bertanya-tanya, tiba-tiba menemukan jawabannya lewat info gitu kan. Sering kan seperti itu. Nah, itu adalah kerjanya RAS. Kerjanya sistem otak kita untuk menyaring itu. Nah, ini makanya penting untuk manifestasi, bagaimana kita membuat filter itu menjadi filter-filter yang mendukung gitu. Nah, itu. Jadi berdasarkan neuroscience juga ada fisika kuantum, bahwa partikel atau atom yang kita amati itu berubah kebiasaannya, berubah perilakunya setelah kita amati, setelah kita beri attention. Yang tadinya acak, tadinya tidak terarah, ketika kita beri attention, energi itu mengalir sehingga itu akan mengubah perilakunya. Nah, seperti itu kita juga kayak gitu. Jadi nanti banyak sih, nanti kita mungkin di episode-episode berikutnya ya. Siap. Oke. Terus Mbak Upi, ada yang mau disampaikan lagi atau ditanyakan? Apa ya, kalau dari sini sih kita pengen belajar bersama, jadi kita bukan yang ahli ya, tapi menjadi pihak yang sama-sama belajar, sama-sama menemani teman-teman di sini ya. Kita udah pernah buka kelas Delulu Games juga yang batch 1 bulan kemarin, di mana ada peserta yang tadinya datang dengan identitas yang belum percaya diri ya, yang anxious, yang punya ketakutan, kecemasan, terus memandang dirinya mungkin tidak secantik yang lain gitu ya. Tapi begitu kita temenin, kita kasih pemahaman dan kesadaran, tiba-tiba dalam 10 hari ya, itu berbeda sekali ya. Oh iya betul. Iya, peserta ini sangat berbeda sekali ya, padahal tidak terlalu aktif di grup, tiba-tiba ketika muncul dalam 10 hari kemudian, dia juga rajin mengikuti daily mission, misi-misi harian yang kita berikan, juga memahami, mendengarkan audio hypno programmingnya, terus kemudian jelas dia pengen apa, jadi tiba-tiba berubah aja Mbak ini gitu. Sampai auranya tuh terlihat sekali ya. Iya, bertransformasi ya Mbak. Iya, sangat ceria, malah terlihat cantik. Sebelumnya tuh murung gitu ya. Dan benar-benar sangat signifikan sih perubahannya ya.
luar biasa. Padahal ini namanya aja Delulu Games ya. Iya, betul. Tetapi ternyata ya kami sih senang ya bisa bisa membantu gitu. Padahal kita dalam hal ini hanya mencoba menemani teman-teman Iya, gitu. betul. Heeh. Justru ketika ditemanin itu jadi merasa nggak sendiri, jadi merasa ada yang memahami, saling memahami, menerima bahwa oh identitas yang lama itu boleh loh ditinggalkan dan kita bisa sambil jalan bareng menuju identitas yang diinginkan apa ayo gitu. Seperti itu. Terus sih kayaknya Mbak ini kan namanya Delulu Games tuh maksudnya ini benar-benar permainan gitu ya Mbak ya? Iya, jadi kita rancang itu benar-benar permainan, latihan setiap hari yang sangat ringan dan gampang dilakukan gitu. Jadi out of the box ini kayaknya baru pertama kali di Indonesia ada. Jadi kalau yang penasaran boleh nanti ikut join atau lihat dulu, belajar dulu di channel ini, kita juga belajar bersama seperti itu. Aduh, seru sekali Mbak. Terus kalau boleh tahu ada nggak pengalaman Mbak Upi yang sudah berhasil memanifestasi nih Mbak? Cerita dong ke kita. Ya alhamdulillah banyak sih ya. Dari hal-hal yang biasa, ringan sehari-hari sampai hal yang besar seperti itu. Jadi mungkin nanti sebenarnya pola-polanya ya itu aja. Misalnya tiba-tiba di kemarin ketika saya beli suplemen di apotik gitu ya. Terus di situ ada undian nih. Silakan ditulis gitu. Terus tiba-tiba saya tahu aja kayaknya nanti bakalan dapat ini hadiah langsung gitu. Beneran nggak tahu tapi nggak terlalu mengharap, nggak terlalu cuman hanya kayak feelingnya tahu aja gitu. Ya udah aku tulis tuh identitas, nama gitu-gitu. Terus aku lihat hadiahnya. Oh ya, oke, boleh aku dapat juga. Oke gitu ya. Ada kipas, ada magicom gitu, terus ada setrika gitu kan. Nah, ya udah aku cemplungin. Tiba-tiba 2 minggu kemudian dikabari di WA. Kak, ini selamat Anda mendapatkan hadiah ini gitu. Itu ya yang sederhana gitu, padahal dulu saya adalah seseorang yang kayak jarang banget dapat hadiah-hadiah undian gitu. Kayak mungkin aku bisa beli gitu kan. Kayak gitu mah nggak usah dapat hadiah nggak apa-apa gitu. Tapi saya belajar itu melepas identitas itu, bahwa nggak apa-apa loh aku dapat hadiah kayak gini gitu, menyenangkan loh. Dan ternyata sering sekarang kayak macam-macam lah seperti itu contohnya. Gitu. Wow, luar biasa. Kalau dari penghasilan juga zaman dulu waktu kuliah pengen penghasilan misalnya 5 juta per bulan gitu. Terus pengen punya rumah makan di seluruh Indonesia, alhamdulillah tercapai lewat kemitraan gitu ya. Dia ada kemitraan resto outlet dari mitra yang ada di seluruh Indonesia seperti itu. Dan ternyata ya memang dari apa yang kita inginkan dengan jelas, bisa membayangkan rasanya seperti apa, terus actionnya juga ada gitu ya. Tapi actionnya itu juga dari identitas yang sudah merasakan, bisa membayangkan, meyakini kayak gitu. Bukan identitas yang dari identitas lama gitu. Nah, gitu. Ya mungkin itu dulu benar harus diyakini 100% gitu ya. Ya, salah satunya, betul. Ya mungkin itu dulu ya untuk episode pertama ini ya. Baiklah. Aduh, cepat sekali sih Mbak Upi. Iya, karena mungkin nanti banyak nih yang bisa kita obrolin nih, kita sharing. Oke, kalau begitu terima kasih banyak Mbak Upi atas insight-nya malam ini. Terima kasih banyak juga teman-teman YouTuber yang mau mendengarkan serta mau belajar bersama-sama kita. Mungkin untuk di next-nya bisa main sama-sama, main Delulu Game sama-sama. Jangan lupa untuk di follow, di subscribe, dan di komen ya. Oke, terima kasih banyak. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.